Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali pagi ini kita bisa jumpa kembali bersama doa pagi gereja mula-mula. Kita datang kepada Tuhan sebelum beraktivitas, naikkan ucapan syukur, dan biar firman Tuhan hari ini boleh mengajar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena Engkau yang melindungi kami. Kami rindu membawa ucapan syukur kami, segala puji-pujian kami kepadamu menjadi ucapan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Oh yang kami sembah Tuhan. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah
di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami angkat suara kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu, Allah yang Maha Kudus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, Bapa di surga. Haleluya, haleluya.
kasih, haleluya. Terpuji namamu, kami bawa suara menyembahmu Tuhan, kami tinggikan, haleluya, haleluya. Kami sembah, dimuliakan, terpuji namamu Bapa di surga, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa seluruh keberadaanmu kepada Bapa di surga. Saya beri waktu Bapak Ibu, masing-masing kita datang bergumul, membawa ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Kami dan hati kami habis lenyap, Tuhanlah satu-satunya yang kami miliki. Tiada yang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lama sekalipun. Batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetap
Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama, katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama, sekali lagi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, setiap pagi kita bisa mendengarkan renungan bersama-sama setelah kita memuji-muji Tuhan, bukan karena kita hanya sekedar kebiasaan, tetapi memang kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan. Meskipun ini kedengarannya aneh bagi sebagian orang yang belum mengerti, tetapi kita akan melihat buktinya. Setiap orang yang setiap pagi mencari Tuhan, pasti ia berubah. Tidak mungkin tidak. Ya. Apalagi kalau kita merenungkan bagaimana dahulu kita hidup. Kenangan-kenangan masa lalu. Coba kita perhatikan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua seperti menjadi kebiasaan yang baik. Kami semua setiap pagi hari menundukkan diri Tuhan. Ingin mendengar pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Sehingga semuanya menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya setiap kita itu selalu ada masa lalunya. Semua kita. Apalagi kalau usia kita sudah cukup ya. Artinya sudah dewasa lewat. Kenangan-kenangannya pasti muncul suatu hari. Ya. Di dalam Mazmur pasal 77 ayat 12 dikatakan demikian. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaibannya dari zaman purbakala. Pemazmur ini ingin mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Nah, apa yang sering kita ingat selama kita hidup ini? Coba kita renungkan, supaya apa yang kita ingat-ingat itu menjadi pelajaran, menjadi hikmat buat kita semua. Jangan cuma ingat lalu tidak diambil hikmatnya. Coba perhatikan baik-baik, setiap manusia, setiap kita pasti memiliki album kenangan di hatinya. Pasti. Ada halaman-halaman yang kalau kita buka membuat kita tersenyum. Ada juga halaman hati kita yang kalau kita buka membuat hati menjadi berat.
Dan kadang kita ingin buang halaman itu, tapi tidak bisa. Kenangan masa lalu tidak bisa dihilangkan, saudara. Ada halaman-halaman yang kalau kita ingat, membuat kita malu. Oh, aku dulu begitu ya. Begitu, saudara. Namun, Alkitab tidak pernah menyuruh kita mengubur masa lalu kita. Ada jeleknya, ada baiknya, semuanya tidak boleh dikubur. Melainkan kita mengolahnya menjadi pelajaran buat kita. Ya. Kenangan-kenangan yang indah, mari kita syukuri. Kenangan yang pahit, jadikan itu pelajaran. Kenangan yang menyakitkan hati, jadikan itu bahwa kita sudah disembuhkan Tuhan. Kenangan yang membuat hati kita sesak, ditukar dengan harapan baru di masa depan. Kan begitu ya. Jadi pemazmur ini berkata bahwa ia ingin mengingat perbuatan Tuhan. Jadi meskipun ada kenangan-kenangan yang tidak baik, memalukan, dosa, tapi kita meletakkannya pada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan pasti ampuni. Ya, kita cari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan pasti melindungi dan mengampuni kita. Tuhan dengan meskipun tidak terlihat, ia tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang mengasihi dia tentunya, tidak semua orang. Ya. Jadi Tuhan itu hadir di setiap saat dalam hidup kita, di setiap musim hidup kita. Dulu ketika kita memalukan, itu Tuhan ada sebenarnya. Cuman kitanya yang tidak peka. Nah, jadikan itu pelajaran ke depan agar kita semakin peka, tidak perlu mengalami lagi masa kebodohan. Begitu ya. Coba kalau saudara ingat baik-baik, siapa yang mengangkat kita sampai hari ini? Tuhan tentunya. Tidak ada pribadi lain. Ya. Jadi mungkin kita berkata, Tuhan, seandainya masa lalu itu tidak terjadi. Tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu. Biarlah masa lalu menjadi catatan sejarah kita, kenangan, album kenangan kita. Yang penting halaman berikutnya ke depan. Jangan diulangi lagi. Hal-hal yang tidak berkenan itu jangan diulangi lagi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memakai masa lalu kita, untuk membentuk masa depan kita. Ya. Jadi ketika kenangan masa lalu kita menjadi luka di hati, menyakitkan, ada pengkhianatan, ada kehilangan, kegagalan, ada dosa masa lalu yang membuat kita malu, tapi Tuhan tidak menuntut kita melupakan itu. Justru itu menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak mengulangi hal yang sama lagi. Ya. Kenapa? Mazmur 34 ayat 18. Karena Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan tidak hanya menyembuhkan tubuh fisik ini. Dia menyembuhkan hati kita. Dia menyembuhkan memori kita, kenangan kita. Ya. Jadi kenangan kita itu harus jadi motivasi kita ke depan. Jangan pernah kita terjebak di masa lalu. Ada orang-orang yang terjebak di masa lalu, aku tidak layak Pak, dan sebagainya. Tidak boleh, saudara. Tuhan sudah tebus dosa kita. Ayo kita menghargai anugerah Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Mari kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Kalau kemarin tidak usah dibahas lagi. Menjadi kenangan pahit dan menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, jadi nggak perlu diintimidasi dengan masa lalu. Tuhanlah yang mengampuni. Kan begitu. Seperti Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus kalau mengingat masa lalunya dia sedih. Dia mengizinkan pembunuhan orang beriman, orang-orang Kristen. Ya. Bahkan ia mengizinkan perajaman Stefanus. Aduh. Tapi ia menulis dalam Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus melupakan yang di masa lalunya dan berlari-lari ke depan. Paulus itu tidak hanya punya kenangan buruk, saudara. Dia punya banyak sekali. Dia melepaskan semuanya masa lalunya. Masa lalu tidak boleh membentuk kita terus-menerus dalam dosa. Tapi juga tidak boleh mengendalikan kita. Lepaskan masa lalu. Ke depan kita di dalam Tuhan saja. Ya. Jadi tidak perlu lagi, saudara, kenangan masa lalu itu menjadi hambatan bagi kita untuk hidup di masa depan. Jangan, saudara. Ya. Mari kita hidup menjadi manusia baru yang memandang jauh ke depan kepada kekekalan, yang tidak terintimidasi oleh apapun juga. Karena iblis itu suka mengintimidasi dengan dosa masa lalu. Nah, kamu kan begini begitu gitu. Jangan, saudara. Lupakan keakuan kita itu. Itu termasuk keakuan. Aku sudah dibeli lunas oleh Tuhan di kayu salib. Maka aku harus menyerahkan hidupku sebagai milik Tuhan. Kan begitu ya? Sederhana. Lupakan masa lalu. Ayo kita menatap masa depan. Ayo saudara, cari komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Jangan lagi persoalkan dosa masa lalu. Mari kita tata jalan hidup kita ke depan, membentuk album yang baru di dalam Tuhan. Sebab itulah kehendak Tuhan untuk membuat kita semua menjadi anak-anak Allah, anak Bapa di surga. Ya saudara, berapapun usia saudara, bertobatlah. Jangan diulang lagi dosa masa lalumu. Ayo kita belajar terus firman Tuhan, mencari Tuhan, belajar yang pintar, peka terhadap membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Gitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk Rema di pagi hari ini. Kami benar-benar diberkati dengan adanya doa pagi ini. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Jadikan kami komunitas baik yang onsite maupun yang online Tuhan. Secara virtual juga komunitas kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.